Welcome to our Vice KPF Surabaya. Nah, kali ini Prisil yang mau kepoin ke Koko nih ya, motivasi. Nah, motivasi supaya Koko ini mendapatkan pendapatan penghasilan yang mungkin di atas rata-rata kali ya, Koko ya. Iya kan, bener ya? Selama ini track recordnya Koko selalu mendapatkan pemasukan di atas rata-rata kan. Nah, kira-kira gimana sih caranya mendapatkan penghasilan seperti itu? Apa sih rahasianya? Apa resepnya ya. Kalau saya sih motivasinya yang pasti trust dulu. Kalau saya punya namanya B ditambah L dikali A sama dengan G. B-nya adalah belief, percaya dengan perusahaan, percaya dengan diri sendiri, dan percaya dengan Tuhan. Itu dulu, karena akan menghasilkan yang namanya learning dulu, belajar. Nah, belajar mau dikritik dan belajar mau untuk berkembang kayak gimana. Karena kan sejatinya kalau kita mau mendapatkan uang, kalau kita nggak mau belajar dan nggak mau dikritik, kita juga nggak akan bisa. Dikalikan dengan action. Action apa yang kita mau kerjakan, tindakan apa yang kita mau kerjakan, dan nanti akan hasilnya adalah goals. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkannya, tahap-tahapannya seperti apa, step by stepnya seperti apa? Karena mereka juga perlu tahu gitu loh. Mereka juga sama seperti pengen jadi seperti Koko. Kalau step by stepnya yang pasti dari hatinya kita dulu. Hatinya kita ini udah mantap nggak sih bekerja di sini? Karena yang pasti untuk mendapatkan sebuah, ya gimana kita nggak mantap sama perusahaan gitu kan? Dan perusahaan akan nggak mantap buat ngasih kita uang lebih kalau kita nggak namanya trust dengan perusahaan. Jadi building trust kalian dulu ya, karena kalau kita tidak mulai dari namanya kepercayaan, tidak akan pernah sukses di perusahaan itu gitu loh. Ya kan? Karena kan butuh dengan namanya perusahaan akan percaya dengan kita dan kita akan dikasih percaya dengan perusahaan. Perusahaan pasti akan kasih yang terbaik kok kalau kalian percaya. Building trust dulu yang pertama. Itu ya, maksudnya ya. Tahapan selanjutnya apa nih kira-kira? Tahapan selanjutnya yang kedua adalah pekerjaannya, job apa sih yang dilakukan? Ya percayalah sama manajermu dulu juga. Percayanya banyak dalam pokoknya manajer, perusahaan. Karena kan manajer di sini kan udah rata-rata udah pada pegang uang puluhan juta dan dia mengerti untuk mengelola duit dan cara mendapatkan duit itu seperti apa. Kalau kita juga nggak percaya dengan manajer, kita nggak bisa. Karena kan manajer nggak akan jatuhin kita ke lubang buaya seperti itu. Ya kan? Nah, setelah Koko percaya dengan namanya manajer, setelah dalam pekerjaan ini dibantu tentunya ya sama manajer ya. Nah, ini apalagi tahapan kan step by step itu pastikan. Setelah itu tanya sama dirinya kita sendiri. Kita sudah siap atau belum? Gitu ya. Kalau kita siap, pasti kita lari. Kalau kita nggak siap, ya kita nggak akan bisa lari. Tapi ingat, kita bekerja di sini selanjutnya adalah kita harus punya tujuan dan impian. Impian apa yang belum kamu capai dan ingin kamu wujudkanlah di sini. Jadi motivasinya Koko ya, motivasinya Koko untuk mendapatkan namanya penghasilan di atas rata-rata. Di dalamnya lagi nih kok, di dalamnya lagi setelah kita percaya, di dalamnya lagi apa nih yang dilakukan Koko mungkin? Yang melakukan job desk. Melakukan job desk. Nah, apa tuh? Job desk yang di sini kan prospek dan pengembangan tim. Pengembangan tim. Boleh ceritain nggak sih sedikit aja motivasi Koko supaya mendapatkan keuangan, supaya uangnya itu di atas rata-rata atau bisa lebih, ya kan? Itu berawal dari Koko kerja yaitu prospek di dalam. Nah, prospek ini yang gimana nih? Contoh kecil aja deh, cara kecil aja deh. Prospeknya cara kecil ya ibarat kita punya kontak di HP berapa. Contoh kalau kita punya kontak 200, kita hubungin semua nih orang-orang kita ajak. Kita kan di sini kan mengagendakan jadwal meeting dengan klien dan manajer. Nah, kalau kontak kita 200 orang, kita hubungin semua, kita ajak. Pasti ada salah satu yang menjadi yang akan menjadi duit lagi kita nyari kasih duit penghasilan gitu loh. Nah, kalau di pengembangan tim nih kok, kalau pengembangan tim ya pasti step by step, pasti ada naik juga, pasti ada turunnya. Berarti yang penting kita percaya kalau kita bisa kembangin tim, kita bisa
salah satu ya ini memberikan trust kepada tim. Kalau kamu ikut tim saya, kamu bisa sukses. Oke, jadi pengembangan tim itu juga dibantu oleh staff-staff Koko juga ya? Pasti. Di banyak komunitas juga ya, nggak mungkin sendirian kan ya? Nggak mungkin. Karena kan pasti ada asisten manajer dan beberapa manajer lainnya yang di kantor ini gitu. Oke, itulah ya motivasinya supaya kita mendapatkan namanya penghasilan, nah pendapatan ya yang lebih berlimpah. Versi Koko adalah seperti itu, dan pengen tahu sih kok gimana cara Koko membentuk mindset mereka. Mindset ataupun motivasi itu terbentuk dari kitanya sendiri dulu, balik ke kitanya sendiri. Kita mau nggak? Gitu. Karena kan motivasi terbaik atau motivator terbaik saat ini ya kita sendiri. Mau Mario Teguh ngomong kayak gimana pun, kalau dirinya kita sendiri nggak bisa untuk memotivasi kita sendiri, ya kita nggak akan bisa. Oke, jadi mindset kalian kalau kalian akan berpikir ini untuk orang gini terlalu bertele-tele, tidak akan pernah dapat point of view-nya apa. Tapi kalau kalian berasal dari diri sendiri, itu ya beda. Karena kita pada saat kita ataupun mengalami yang namanya jatuh, sakit, siapa yang menolong kalau kita sendiri? Apakah ada orang lain? Kan tidak. Kita sendiri dulu. Jadi gitu ya, kayak dua kata kunci sih yang kita bahas ya sekarang itu adalah motivasi dan mindset. Motivasi dari Koko udah jabarkan, dan mindset apa yang Koko kasih kepada mereka juga udah Koko jabarkan. Nah, aku ada lagi nih mindset ini. Iya, aku belum sedikit lupa. Kalau saya pesan sama anak-anak atau tim-tim saya atau yang nonton ini, mindsetnya adalah jadilah seorang pengusaha di kantor ini. Oke. Satu ya, jadilah pengusaha di kantor ini. Oke, kok bisa gitu kok? Karena kalau pengusaha kita nggak pernah memikirkan yang namanya gaji pokok. Oke. Tapi omset yang lebih daripada gaji pokok. Wow, itu dia. Ya, mindset ini yang berlian ya menurut saya ya. Ya, kita harus bermindset pengusaha karena kita tidak berpatok kepada namanya gaji pokok ya atau allowance, tapi kita berpatok atau berfokusnya pada omset yang akan tinggi terus menerus. Ya, oke. Cukup kaget juga ya di penutupan. Cukup kena juga ya di penutupan ya. Sedikit mengena ya. Ya, makanya dari dua tadi ya yang kita bahas dalam motivasi dan mindset. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan mungkin ada kata-kata lagi? Nggak ada kok? Nggak ada. Kata-katanya adalah tetap percaya sama diri kalian, perusahaan dan manajer kalian. Oke. Salam sukses. Salam sukses. Luar biasa. Oke, kalau gitu sudah ya kita bahasan kali Cukup ini. Ya. Next kita akan bahas apa lagi? Next pasti kita akan ketemu lagi, kita berdua ya. Ini si ini. Ya.